7 informasi tidak tepat tentang stroke. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas 7 informasi yang tidak tepat atau kurang tepat mengenai stroke. Oke, kita langsung saja dari yang pertama. Jadi ini pertanyaan dari pasien juga. Dok, ini suami saya jatuh dari kamar mandi akhirnya kena stroke. Oke, jadi sini saya mau luruskan. Jadi stroke ini bukan terjadi karena kita jatuh dari kamar mandi lantas kena stroke. Jadi karena kena stroke, kena serangan stroke, akhirnya keseimbangan hilang dan menyebabkan terjatuh. Baik itu terjatuh di kamar mandi atau terjatuh dari kendaraan atau dari misalnya lagi berjalan kemudian keseimbangan hilang dan terjatuh. Sedangkan penyebab stroke itu sendiri ada 2 ya. Karena terjadi gangguan aliran darah, baik itu karena penyumbatan atau karena perdarahan di otak. Ya, jadi bukan karena jatuh lantas kita kena stroke, bukan seperti itu. Oke, kemudian informasi kedua yang kurang tepat atau tidak tepat. Stroke hanya bisa terjadi pada pasien penderita darah tinggi atau pada mereka yang punya darah tinggi saja. Oke, jadi di sini saya meluruskan, memang darah tinggi atau hipertensi itu merupakan salah satu faktor meningkatnya resiko terkena stroke. Tapi bukan hanya pada orang yang darah tinggi. Pada orang dengan tekanan darah normal pun bisa terkena stroke. Jadi kalau kita bicara tentang stroke, faktor resikonya itu banyak. Ya, salah satunya adalah hipertensi atau darah tinggi. Kemudian ada diabetes atau kencing manis. Kemudian ada kegemukan. Kemudian ada dislipidemia. Dan masih banyak faktor yang lainnya. So, jadi kalau ada anggapan stroke hanya bisa terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi, itu keliru ya. Oke, kemudian yang ketiga, stroke hanya bisa terjadi pada orang tua atau orang lanjut usia. Oke, jadi di sini juga saya mau luruskan untuk informasi yang satu ini. Pasien saya yang pernah saya tangani ya, pasien termuda yang kena stroke itu usia 27 tahun. Jadi kalau kita bilang sangat muda, umur masih kepala 2 ya, itu sudah terkena stroke. Jadi kalau ada anggapan stroke ini hanya bisa terjadi pada orang tua, itu keliru. Dan memang faktor resiko terbesar adalah pada usia lanjut. Maksud saya faktor resiko stroke paling banyak ya itu pada orang usia lanjut dibandingkan pada orang yang masih usianya relatif lebih muda. Tapi tidak menutup kemungkinan orang usia muda pun bisa terkena stroke. Oke, sekarang yang keempat, informasi yang salah atau yang tidak tepat yang keempat. Orang kena stroke segera kasih minum. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Bukan cuma terkena stroke, biasanya orang-orang dengan penurunan kesadaran, kemudian tiba-tiba pingsan jatuh pingsan. Itu banyak sekali yang buru-buru ngambil air hangat atau teh manis gitu, kemudian diberikan minum. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Karena gini, stroke ini juga bisa berpengaruh kepada proses menelan seseorang. Kita tidak tahu apakah orang yang terkena stroke ini mengalami gangguan proses menelan atau tidak. Ketika mengalami gangguan proses menelan, apalagi posisinya berbaring, yang ditakutkan adalah terjadi aspirasi. Jadi cairan yang kita kasih minum tadi bukannya masuk ke saluran pencernaan mereka, tapi masuk ke saluran pernapasan atau masuk ke paru-paru. Dan ini justru akan membahayakan nyawa si pasien tadi atau si penderita stroke tadi, ya. Jadi baik itu penderita stroke atau pasien atau orang-orang dengan penurunan kesadaran, jangan buru-buru dikasih minum, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Segera bawa ke rumah sakit. Oke, kemudian kita lanjut ke informasi yang tidak tepat tentang stroke yang kelima. Ada yang mengatakan bahwa stroke itu tidak bisa sembuh, ya. Nah, di sini juga keliru. Oke, mungkin banyak kita temukan pasien-pasien stroke atau orang-orang yang kena stroke sudah 1 tahun, 2 tahun, kok tidak ada perubahan, tetap ada lumpuh separuh atau lemah di satu sisi. Tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa banyak sekali orang-orang yang kena stroke bisa sembuh. Jadi anggota tubuhnya bisa bergerak lagi dengan normal. Jadi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan penyembuhan atau pemulihan pasca stroke. Yang pertama, seberapa cepat penanganannya. Ya, jadi ketika ada keluarga Anda atau Anda melihat orang yang stroke, jadi segera langsung dibawa ke rumah sakit agar ditangani dengan tepat, ditangani dengan dokter yang kompeten. Karena penanganan yang cepat dan tepat ini sangat berpengaruh terhadap pemulihan pasca stroke. Jadi kalau kita ngomong stroke itu kan pada saat serangan, jadi segera langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, kemudian yang keenam, stroke pasti cacat seumur hidup. Ini berkaitan tadi ya dengan pertanyaan yang kelima.
Jadi jawabannya kurang lebih hampir sama. Semakin cepat Anda bawa ke rumah sakit, semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin cepat mendapatkan perawatan yang tepat, akan semakin memperbesar kemungkinan pemulihan dengan baik. Kemudian informasi yang tidak tepat yang terakhir atau yang ketujuh adalah minum obat harus seumur hidup. Oke, jadi ini juga mau saya luruskan. Memang pada saat Anda terkena serangan stroke, kemudian Anda dibawa ke rumah sakit, Anda tentu saja akan mendapatkan medikasi atau mendapatkan beberapa obat yang harus Anda konsumsi, ya. Jadi biasanya Anda akan diberikan obat-obatan seperti pengencer darah, kemudian vitamin buat otak. Kalau tensi Anda tinggi, Anda akan diberikan obat antihipertensi, dan sebagainya. Jadi tergantung gejala apa juga yang Anda alami. Nah, apakah harus minum obatnya seumur hidup, dok? Jadi, jawaban saya tidak, ya. Nah, tapi Anda tidak boleh melepas sendiri obatnya. Ketika Anda sudah mulai mengubah gaya hidup Anda, kemudian Anda bisa mengubah pola makan Anda lebih baik, konsultasikanlah dengan dokter Anda. Anda bikin catatan sendiri di rumah. Gitu. Jadi misalnya Anda yang mempunyai resiko untuk terjadi stroke tadi seperti diabetes, kemudian hipertensi, buat jurnal Anda sendiri, bikin catatan. Sekarang alat untuk mengukur gula darah sudah dijual juga di toko kesehatan dan kita bisa membelinya sendiri ya. Kemudian alat hipertensi Anda silakan beli. Kemudian Anda bikin jurnal Anda sendiri dengan obat yang Anda konsumsi dari dokter. Kemudian jika ada perbaikan, berikan pada dokternya. Dok, ini loh, tensi saya sudah terkontrol, gula darah saya bagus, dan lain-lain. Apakah saya boleh mengurangi obatnya? Jika boleh, obat mana yang bisa saya kurangi? Jadi bertahap, jadi jangan ketika sudah normal Anda langsung lepas semuanya, tidak seperti itu. Anda harus konsultasi lagi dengan dokter yang memberikan Anda obat atau dokter yang merawat Anda, ya. Oke, jadi itu tadi adalah 7 informasi yang tidak tepat tentang stroke, dan semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komen. Nanti kalau ada yang bagus, saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 informasi yang tidak tepat atau kurang tepat mengenai stroke. Dok, ini suami saya jatuh dari kamar mandi akhirnya kena stroke. Jadi stroke ini bukan terjadi karena kita jatuh dari kamar mandi lantas kena stroke. Jadi karena kena stroke, kena serangan stroke, akhirnya keseimbangan hilang dan menyebabkan terjatuh. Baik itu terjatuh di kamar mandi atau terjatuh dari kendaraan atau dari misalnya lagi berjalan kemudian keseimbangan hilang dan terjatuh. Orang kena stroke segera kasih minum. Itu tidak boleh dilakukan. Karena gini, stroke ini juga bisa berpengaruh kepada proses menelan seseorang. Kita tidak tahu apakah orang yang terkena stroke ini mengalami gangguan proses menelan atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa stroke itu tidak bisa sembuh, ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan penyembuhan atau pemulihan pasca stroke. Yang pertama, seberapa cepat penanganannya, ya.